Buku Dunia Arab, pengarang Philip J. Kahiti, penerbit Sumur Bandung tahun 1962, halaman 25 sampai dengan halaman 27. 3. Menjelang timbulnya Islam, sekalipun negeri Arab itu merupakan sebuah pulau tetapi ia tidak luput dari perhatian dunia luar. Suatu bukti yang tak dapat disangkal tentang adanya perhatian sedemikian. Itu didapati pada sebuah prasasti dari Raja Salmanasar III, Raja Assyria, yang dalam tahun 854 sebelum pergi memerangi Raja Damasik dan sekutunya, di dalam mana termasuk seorang syekh Arab. Berita yang tertulis dalam prasasti tersebut merupakan suatu contoh dari jiwa dan contoh dari berbagai peristiwa pada masa itu. Berita mana berbunyi sebagai berikut: Karkar, tempat rajanya bersemayam, saya hancurkan, saya leburkan, saya bumi hanguskan. 1.200 buah kereta, 1.200 tentara berkuda, 20.000 serdadu dari Hadad Ezer, dari Aram, Damasik, 1.000 ekor unta dari Gindibu, orang Arab itu. Inilah berita pertama yang tertulis mengenai orang Arab, dan di dalam berita yang pertama ini nama orang Arab didapati dalam perhubungannya dengan unta, suatu hal yang mengandung banyak arti. Hingga sekarang kita selalu memakai istilah Arab untuk semua penghuni Jazirah Arab, dengan tidak memperhatikan keadaan geografis dari negeri itu. Tetapi kita harus membedakan orang Arab dari sebelah selatan dan orang Arab dari sebelah utara negeri tersebut. Kaum Najdis yang tinggal di Arab Tengah harus kita masukkan ke dalam lingkungan orang Arab sebelah utara. Pembagian geografis dati negara itu dalam bagian utara dan selatan, karena padang pasir yang sukar dilalui itu, berujung pula pada pembagian penghuni negara itu dalam bagian utara dan selatan. Suku-suku Arab yang mendiami daerah sebelah utara dalam soal ilmu perbangsaan menunjukkan adanya pertalian dengan bangsa-bangsa yang mendiami daerah-daerah sekeliling Laut Tengah. Suku-suku Arab sebelah selatan menunjukkan pertalian dengan tipe pegunungan, yang disebut kaum Armenoid, Hitit atau Ibrani, karena mana mempunyai tulang rahang yang lebar, hidung membungkuk serta runcing, pipi yang ceper dan rambut yang amat lebat. Orang Arab Selatanlah yang lebih dahulu menuju ke arah kemajuan dan mengembangkan suatu peradaban yang bercorak sendiri. Orang Arab Utara, sebelum masuknya Islam di sana dalam abad pertengahan, belumlah mencapai tingkat kemajuan yang sedemikian rupa, sehingga dapat turut mencampuri soal-soal internasional. Perbedaan yang diuraikan itu antara orang Arab Utara dan Arab Selatan perlu diperhatikan, karena jurang antara kedua suku tersebut tidak pernah hilang, sekalipun kemudian agama Islam seakan-akan telah mempersatukan bangsa Arab. Soal ini memberikan pengaruh yang besar atas runtuhnya Imperium Arab di kemudian hari. Sebagai suatu baji yang besar, Jazirah Arab menghalangkan diri antara kedua pusat kebudayaan yang tertua di atas dunia, yaitu Mesir dan Babilonia. Negeri Arab tak dapat lolos dari pengaruh kedua pusat kebudayaan ini. Benua Afrika menyentuh Jazirah Arab di sebelah utara, dekat Jazirah Sinai, di mana didapati Gunung Sinai yang terkenal dalam kitab Injil. Dari sana melintang sebuah jalan menuju negeri Arab, sebuah jalan lagi, jalan yang terpenting, melintang mengikuti arus sungai Nil dan kemudian membelok ke Laut Merah dekat Thebe. Dalam zaman Ahala ke-12 di Mesir, yaitu kira 2 tahun 2000 sebelum ada sebuah terusan, pelopor terusan Suez, yang memperhubungkan anak sungai Nil sebelah timur dengan Laut Merah. Terusan itu kemudian diperbaiki oleh Raja Ahala Ptolemeus, selanjutnya oleh Khalifah-Khalifah Islam dan terus terpakai sampai pada tahun 1497, L49 BM, pada tahun mana orang mulai mengetahui jalan ke India melalui Tanjung Pengharapan. Tebar laut antara Jazirah Arab dengan benua Afrika di sebelah selatan hanyalah 15 mil. Di muka perkembangan Islam, orang-orang Arab itu bukanlah suatu bangsa berdarah militer. Sejarah mereka adalah sejarah kaum pedagang, para pelaut yang cakap dan makmur, sehingga benua Afrika dapat perhubungan dengan India. Di utara timbul dua buah kota yang besar pada lalu lintas perdagangan yang melalui daerah itu, yaitu kota Petra dan Palmyra. Kedua kota ini, sesuai dengan hal yang lazim di sana, dihancur leburkan di kemudian hari, dan kini hanyalah bekas-bekasnya yang sangat menarik perhatian itu yang masih ada. Kota Petra, yang mempunyai kekayaan dan perkembangan yang memuncak dalam zaman penjajahan Romawi, adalah suatu kota yang dibuat dari batu-batu pegunungan yang keras sekali. Kota Palmyra terletak di padang pasir Syria, antara kedua kerajaan yang saling berebutan kuasa, yaitu kerajaan Romawi dan Parsi.
Kota ini meninggalkan sebuah cerita tentang seorang rajanya perempuan yang cantik dan senantiasa haus akan kekuasaan yang lebih besar. Nama raja perempuan itu ialah Zenobia, seorang raja perempuan yang mempunyai coraknya sendiri di timur. Batas kerajaannya diperluas serta Mesir dan sebahagian besar dari Asia Kecil direbut menjadi wilayahnya. Tatkala panglima-panglima perang dari raja perempuan ini mengalami kekalahan pada tahun 272 dalam peperangan melawan Aurelius Raja Romawi, Renaka Zenobia melarikan diri dengan mengendarai seekor unta, termasuk ke dalam padang pasir yang luas. Tetapi alat-alat kekuasaan Romawi berhasil juga menangkapnya. Sebagai yang lazim dalam kerajaan Romawi pada ketika itu, maka raja yang kembali dari medan perang dengan menggondol kemenangan, mengadakan suatu pawai yang meriah di ibu kota Roma, sedang semua raja yang dikalahkan dan ditawan disuruh berjalan di muka kereta yang dinaiki si pemenang itu melalui jalan-jalan sekeliling kota Roma. Demikianlah juga peristiwa yang menimpa diri Raja Zenobia. Sesudah Aurelius kembali ke kota Roma, Zenobia harus berjalan kaki di muka kereta Aurelius, sedang pada lehernya digantungkan seuntai rantai emas.